Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity, artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik, karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri,
Terdapat kul, di mana kul merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam kul? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa di tahun integritas ini kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik. Amin. Yuk kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita memasukin awal yang baru di bulan yang baru ini. Kita percaya Tuhan Yesus bekerja sungguh baik bagi kita semua. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Bapak, kami memulai ibadah kami di pagi hari ini Tuhan. Kami percaya kami telah menikmatin hadirat-Mu Tuhan di tempat ini Bapak. Kami percaya Bapak, hadirat-Mu bekerja di tempat ini. Roh Kudus-Mu bekerja di tempat ini Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap jemaat-jemaat yang dalam perjalanan ataupun beribadah secara online di rumah-rumah Tuhan. Kami percaya Bapak, saat kami di sini menerima hadirat-Mu, mereka juga menerima hadirat-Mu di rumah-rumah Tuhan. Rumah-rumah penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum duduk, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, memberikan hidupku. Mari bersama nyatakan. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, Kuasa-Mu terlebih besar. oh, Tuhanku terlebih besar. tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, Kuasa-Mu terlebih besar. oh Tuhanku Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidup. Mari dengan iman percaya nyatakan, ku percaya, oh Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Yes, Lord. Hidupku nyatakan, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Mari nyatakan lebih sungguh lagi, kuasa-Mu terlebih besar, Engkau Tuhan yang terlebih besar. Yesus-Mu ya Tuhan menolong hidup. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidup. Mari dengan iman percaya Bapak Ibu Saudara nyatakan, kuasa-Mu terlebih. Yes Lord. Ini iman percaya kami Tuhan. Engkau Allah yang terlebih besar Tuhan. Yes Lord.
namanya. Oh, tak pernah terlambat Tuhan. Pulihkan ini, sekali lagi nyatakan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Mari mulai menyembah Tuhan, bahwa penyembahan-Mu yang terbaik hanya bagi nama Tuhan. Dia Allah yang berkuasa atas Engkau. Mari sembah Dia, tinggikan nama Dia. Haleluya. Kami percaya Tuhan, bahwa setiap hari kami menikmati kebaikan-Mu Tuhan, bahwa setiap hari kami menikmati berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, para penyembah-penyembah-Mu Tuhan, yang datang menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan. Sembah Dia. Dia Allah yang perkasa, Allah yang mulia. Haleluya. Yesus. Kami bersyukur Tuhan, sebab kami punya Allah seperti-Mu yang sanggup mengubah keadaan kami. Haleluya. Yesus Tuhan, mujizat-Mu terjadi. Kami bersuka Tuhan, sebab kami punya Allah seperti-Mu. Kami punya Raja seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari bawa yang terbaik bagi Tuhan. Kejar hadirat Tuhan, rasakan hadirat Tuhan. Dia Allah yang bekerja. Panggil nama Dia, Jesus. Kami percaya Tuhan, kami imani Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau menjamah kami, menjamah kota kami, memulihkan kota kami. Kota kami penuh kemuliaan-Mu Tuhan, penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, Engkau yang sang juru selamat kami Tuhan, yang membawa kami dari kegelapan menuju terang-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, mari Bapak Ibu Saudara, kita yang bisa berbahasa roh, kita berbahasa roh pagi hari, siang hari ini. Haleluya. Yesus, kami pagi ini Tuhan, siang hari ini Tuhan, berdoa bagi kota kami Tuhan, kota Balikpapan Tuhan. Kesembuhan terjadi bagi kota kami Tuhan, pemulihan ekonomi terjadi bagi kota kami Tuhan. Engkau
berkati tim kesehatan kami Tuhan, tim kesehatan Kota Balikpapan Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Engkau sumber kesembuhan kami Tuhan. Kami hanya berharap padamu Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan. Siapa Bapak. Kami kagum, kami hormat. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita bangkit berdiri. Oh, ku kagum, hormat, kami kagum Tuhan. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Dengan iman nyatakan, ku kagum, Hormat akan Engkau. kami kagum Tuhan. Hormat akan Engkau. Kau Allah Yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Amin. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Tepuk tangan, tepuk tangan yang panjang, yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Sorakon. Mari bernyanyi bagi Tuhan Yesus, sebab Dialah juru selamat kita. Haleluya. Bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Come on. Mari bersama nyatakan, nyanyi puji Tuhan. Yes. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, suka yang bersuka cita, bangun batu kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Nyanyi, nyanyi puji Tuhan, bangun batu kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan di sukacita. Yes, bangun batu kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Mari katakan kanan kiri Bapak Ibu Saudara, anugerahnya. Yes. Sambutlah Dia di selamat, bersoraklah, mari bernyanyi. Yes. Woo. Batu kudusnya di tempat ini, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh,
bersuka cita. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Boleh sekali lagi lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Yeah. Sambutlah Dia juru selamat. Mari bersorak sekali lagi. Bersoraklah, nyanyi, puji Tuhan. Bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesus telah hadir. Kemuliaan Tuhan dengan bangun bait kudus-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Sekali lagi nyatakan. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Bertepuk tangan. Sama nyanyi. Haleluya. Tepuk tangan yang panjang. Woo! Come on. Woo! Kita percaya ada kuasa di dalam pujian kita, amin. Dan sepakat, amin. Woo! Mari bersama nyatakan namanya. Tuhanku, menara yang teguh. Kota benteng perlindunganku. Yes. Allah yang Perkasa, Dia Bapa yang dekat. Gunung batu keselamatan. Yang diberkati angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Engkau yang sempurna di bumi Yes. di surga, Termasuk perkasa selamanya. Engkaulah Engkau yang berkuasa, di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Yeah. Bersama nyatakan namanya Tuhanku, menara yang teguh. kota benteng perlindunganku. Kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Perkasa, Dia Bapa, Bapa yang kekal. gunung batu keselamatanku. Mari melompat. Engkau yang di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama Dia segala nama, nama yang tak membebas. Segala kuasa tunduk. Yes. Segala imani nama Dia kan segala nama yang telah membebaskan. Mari dengan iman kita nyatakan segala kuasa pada nama itu Yesus Tuhan segala raja. Engkau yang berkuasa.
katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Woo! Kami percaya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Woo! Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara di dalam hadirat Tuhan. Silakan duduk. Baik Bapak Ibu Saudara, kita memberikan persembahan umum kita. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum mendapat amplop persembahan. Izinkan tim kami dapat membantu Bapak Ibu Saudara yang belum. Baik, jika sudah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Sebentar Tuhan kami memberikan persembahan umum kami Tuhan. Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Bapa. Engkau berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, keluarga mereka, pelayanan mereka. Kami memberi karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu Saudara, terima kasih buat persembahan yang diberikan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Kita buka lebar hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Amin. Ku rindu memandang suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Mari kita rasakan kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, Di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu memandang suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu.
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kita angkat kedua tangan, kita katakan ku bersyukur Bapa. Yes, God. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Yes, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Tuhan, kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau baik Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi siang hari ini Tuhan. Terima kasih kami boleh masuk di bulan yang baru, di minggu pertama ini Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan di dalam hidup kami. Dan hari ini kami boleh ada, itu semua karena Tuhan. Tuhan, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah yang sedang mengikuti live streaming ini Tuhan. Kalau Engkau melawat kami di tempat ini, Engkau juga melawat anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, ajarlah kami Tuhan, tuntun kami. Kami butuh firman-Mu, kami butuh ajaran-Mu, kami butuh nasihat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk di musik, terima kasih. Shalom, apa kabar? Luar biasa. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, tidak terasa kita masuk di bulan yang baru Februari. Saya percaya ada banyak pengalaman bersama Tuhan selama bulan Januari ya. Dan kita masuk, mungkin kalau disuruh testimoni, semua punya pengalaman, semua punya kesaksian, amin. Tapi satu hal, bahwa di atas semuanya Tuhan baik, amin. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Nah seperti biasa kita di minggu pertama kita selalu berbicara tentang visi ya. Kita bersyukur gereja ini ada, itu semua karena Tuhan. Saya ingat gereja ini dari 2012 saudara ya. Saya ingat banget itu ketika saya mengalami kelahiran baru tahun 2011. Terus 2012 mulai dengan Komsel, dan sampai hari ini gereja ini boleh ada ya. Jadi kita bersyukur, makanya tadi lagunya kita bersyukur. Jadi kalau saudara ada, itu semua karena Tuhan, amin. Nah saudara, tema kita tahun ini adalah The Year of Integrity ya, tahun integritas ya saudara. Tidak gampang memang ya, kalau tahun lalu bicara banyak tentang kelimpahan, tentang berkat, tentang mujizat, tapi Tuhan mau kita next level,
Amin. Tuhan mau tidak hanya segitu levelnya, tapi Tuhan mau kita next level. Ya, sekarang saatnya tahun yang namanya membangun karakter. Katakan karakter. Ya, tidak gampang saudara. Tadi VOV bilang tidak gampang membangun karakter. Ya, butuh niat, butuh kemauan, ya, ada harga yang harus kita bayar. Ya, jadi the year of integrity. Kita belajar 1 bulan yang lalu, selama 1 bulan, apa itu integritas. Integritas itu bicara tentang keselarasan antara apa? Perbuatan, hati, pikiran, dan perkataan. Nah, ada 4 hal di situ tuh nggak gampang saudara. Mensinkronkan, menyelaraskan, menyesuaikan 4 itu. Kadangkala apa yang kita omongin tidak sama dengan apa yang kita lakukan saudara. Tapi saya percaya ya di tengah hal seperti itu, kondisi seperti itu, Tuhan itu baik buat kita. Dia bukan Tuhan yang zaman perjanjian lama ketika kita salah langsung hukuman itu jatuh atas kita. Dia Tuhan yang penuh kasih karunia, amin. Dia Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Nah saudara, jadi memang tidak gampang. Kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel saudara, bangsa Israel itu kan udah terbiasa dengan mujizat ya. Dia selalu berkata dahsyat Tuhan, Tuhan sanggup, Tuhan bisa ya. Tapi tidak hanya sampai di situ saudara. Kalau kita lihat perjalanan, kisah perjalanan mereka nggak masuk di dalam tanah perjanjian ya. Ada apa dengan hal seperti itu? Karena mereka orang-orang yang cuman nyari mujizat ya, yang fokus dengan perbuatan tangan Tuhan, yang fokus hanya dengan kelimpahan mujizat ya, kemampuan Tuhan, tapi nggak pernah fokus dengan yang namanya pribadi Tuhan. Nah dari pelajaran itu saudara, Tuhan mau kita fokus ya, kita mencari yang namanya pribadinya. Yang mengerti katakan amin. Ya jadi nggak hanya perbuatannya, tidak hanya tangannya, tidak hanya mencium tangannya ya, tapi mencium pribadinya, mencari pribadinya. Ini yang penting saudara. Kalau kita hanya fokus dengan perbuatannya, kita nanti nggak sampai ke tanah perjanjian saudara, seperti bangsa Israel. Tidak sampai, 40 tahun mutar-mutar ya, akhirnya nggak sampai. Dan saya selalu sering berkata kematian tragis seorang Kristen ketika dia mati muter-muter saudara. Setuju nggak? Kalau mati di padang gurun itu tragis ya. Nah makanya dari pelajaran itu Tuhan mau kita tidak hanya sampai di padang gurun ya, tapi kita sampai di namanya yang tanah perjanjian, tanah yang penuh limpah dengan susu dan madu. Yang setuju katakan amin. Nah saudara, saya masuk ke visi gereja. Kita tahu WCC, Worship Community Church ya. Jadi Worship Community Church, WCC ini adalah gereja sel ya, di mana fokusnya adalah komunitas. Makanya Worship Community ya, komunitas ya. Gereja ini kita selalu declare, kita selalu deklarasikan bahwa gereja adalah rumah. Setuju nggak ya? Gereja itu adalah rumah ya. Alkitab berkata di Mazmur 127, jikalau bukan Tuhan yang bangun rumah, sia-sia orang yang membangunnya. Kalau gereja ini ya, dasarnya, landasannya tidak dibangun di atas batu karang, gereja ini tidak akan bertahan lama saudara. Saya udah melihat sejak 2012 ada banyak goncangan, tapi sampai hari ini gereja ini bisa bertahan. Karena gereja ini pondasinya adalah batu karang. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara, dalam hidup, dalam rumah tangga ya, pernikahan itu harus dibangun ya, tidak bisa kucuk-kucuk. Pastor doain ya kami, doain rumah tangga kami, terus bim salah bim berubah jadi rumah tangga yang happy, yang bahagia. Enggak, semua harus dibangun. Tidak ada yang instan. Rumah harus dibangun. Ketika orang bangun rumah, semua dimulai dari pondasi, ada dasarnya.
Saya berapa kali konseling pernikahan, salah satu pondasi itu komunikasi, saudara. Ya, bayangin kalau suami istri nggak pernah ngobrol, jadi seperti apa rumah tangga itu? Bayangin kalau di gereja ini yang selalu kita katakan bahwa rumah, tapi satu sama lain nggak pernah ngobrol, tidak pernah saling kepo, ya, tidak pernah saling mau tahu mau jadi apa rumah ini. Makanya saya selalu bilang bahwa WCC adalah rumah. Ya, ada banyak orang mendirikan gereja, ya, hanya yang pertama kadangkala sebagai event. Event itu saudara datang, saudara dihibur, saudara happy, saudara loncat-loncat tapi pulang kosong lagi. Itu gereja kalau hanya sebagai event, hanya sebagai acara. Bisa dimengerti ya? Kalau gereja hanya sebagai event ya seperti itu. Saudara datang memang happy, saudara bisa loncat, tapi pulang ya kembali lagi, ya kembali lagi. Nah, tapi ada juga gereja yang orang yang menjadikan gereja itu seperti rumah sakit. Datang ketika dia ada masalah, dia lagi sakit, dia datang ke gereja. Ya, memang sembuh, tapi setelah sembuh dia pergi bye-bye. Apakah gereja harus seperti itu? Makanya saya selalu katakan gereja harus menjadi rumah. Rumah di mana apa? Kalau gereja sebagai rumah, semua yang datang adalah benih. Setuju nggak? Semua yang datang adalah benih, semua berharga. Kita nggak membeda-bedakan. Ya, jadi saya ingin saudara tangkap ini yang menjadi visi ya di tempat ini. Semua yang datang itu diterima apa adanya. Ada nggak orang yang di dalam rumah berdandan? Ada nggak di sini? Ya, biasa wanita di dalam rumah sendiri saudara berdandan, kan enggak, kita apa adanya, genuine. Ya, kalau saudara ada di rumah kan enggak ada yang berdandan. Justru aneh kalau istri kita misalnya yang tiba-tiba berdandan, kita biasa aja, ya kan? Justru aneh saudara. Justru kalau di rumah kita apa adanya, genuine, katakan apa adanya. Ya, jadi tidak ada yang sempurna di dalam rumah itu saudara. Tidak ada yang sempurna. Saya ingat waktu COVID Maret sampai Juli, di situ kita dibenturkan satu sama lain. Saya dengan istri saya, orang tua dengan anak-anak, bahkan ada yang sampai kabur dari rumah, ya kan, karena enggak tahan dengan benturan, ya enggak tahan dengan proses. Karena saya ingat dulu waktu lockdown Maret sampai Juli, ya, waktu kita berantem, suami istri berantem kan enggak bisa ke Starbucks, semua tutup. Biasanya gitu kan, kalau kita lagi berantem ada yang pergi keluar ngopi. Saat itu saya ingat Maret sampai Juli kita nggak bisa karena lockdown total kan, seperti itu kan. Akhirnya harus kita selesaikan di dalam rumah itu. Wah, itu benar-benar. Saya ingat ada anak-anak di sini, ada Naomi ya, ada Febo, Felis. Itu mereka yang tahu lah, wah kita nangis-nangisan, nada-nada tinggi keluar saudara di dalam rumah itu. Ya, tapi itulah rumah. Ya, jadi nggak ada yang sempurna, termasuk orang tua di dalam itu nggak sempurna. Kita lagi on progress, katakan on progress. Ya, memang Alkitab katakan ya, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapa di surga sempurna. Tapi kata sempurna di situ bukan berarti saudara udah benar-benar holy, udah nggak pernah bisa buat salah. Karena yang dipakai katanya telios. Telios itu artinya growing in maturity. Saudara sedang bertumbuh. Nah, level pertumbuhan kan beda-beda saudara, setuju ya? Karena kalau Tuhan bilang kamu harus sempurna, pasti orang yang merasa sempurna dia akan menghakimi orang yang tidak sempurna. Kalau saudara merasa aku udah sempurna, saudara masuk di gereja ini yang lagi on progress, saudara akan berantem. Karena apa? Saudara akan menghakimi, saudara judge satu persatu. Wah, 93 saudara. Kalau udah namanya 93, ya itu berarti sangat penting. Setuju ya? Itu sangat penting. Saling mengasihi, saling menghormati, saling berbagi. Ketika ada teman-teman yang lagi pengen kerja, kita harus gelisah sebenarnya. Ketika ada saudara kita yang lagi ngalami kesulitan, kita harus gelisah. Karena apa? Kita satu rumah saudara. Udah ada saling peduli,
kepo, tapi kepo bukan tentang tentang kelemahannya, tapi kepo tentang kehidupannya. Ini penting ya. Jadi bukan pengertian kepo itu bukan yang negatif ya, tapi yang ada kepo tentang hidupnya. Gimana ya dia nggak kerja gini, dia makan apa? Nah itu udah harus jadi gaya hidup, jadi lifestyle, jadi pikiran yang harus dipikirkan, harus sesuatu yang dia kan nggak kerja ya, dia kan lagi nggak punya handphone misalnya, ini udah harus dipikirin ya kan, gitu loh. Mungkin kita handphonenya cuma satu saudara ya kan, tapi kan ada temen, bro kamu punya 3, bagi dong 1 ya kan. Nah, gitu. Ada yang ada di sini nggak ada ya, adanya di kutub utara ya. Jangan nanti selesai ibadah langsung, pastor aku nggak ada handphone. Masalahnya handphoneku cuma 1 ya kan. Kemarin ada 2 tak kasih sama Vicky ya kan, gitu loh. Nah, jadi kalau ada lagi ya pasti, makanya kalian doain lah biar saya terus diberkati ya kan, gitu loh. Karena saya selalu ngajarin gini, saudara harus merubah paradigma. Banyak anak-anak Tuhan punya rumah 5, tapi dia nggak pernah peduli dengan orang-orang yang lagi cari rumah, saudara. Ya, saudara udah harus berbagi. Ada orang ya punya mobil 5, punya mobil 6, tapi semua dia parkir di garasinya. Sedangkan ada orang yang butuhkan. Kekristenan itu bicara tentang kasih. Nah, kata saling itu penting. Ya, kalau kita jadi Kristen tapi fokus sama diri kita, dipertanyakan kekristenan kita. Dipertanyakan saudara. Karena Yesus sendiri datang, dia datang untuk melayani. Melayani itu bicara apa? Berkorban. Melayani itu bicara memberi. Bahkan tertinggi ya, dia buktikan hidupnya, dia mati untuk saudara dan saya. Itu loh yang benar tuh seperti itu. Jadi saudara, kata saling ini penting. Ya, makanya saya katakan minggu lalu ya di Yakobus 5 ayat 16 apa dikatakan? Hendaklah kamu, di sini dikatakan doa orang benar sangat besar kuasanya. Nah, supaya besar kuasanya ya, apa katakan? Saling mengaku dosa, saling mendoakan. Biar besar kuasanya. Makanya Alkitab bilang 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan hadir. Jadi sebenarnya kata saling itu adalah hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Alkitab berkata tidak baik kalau manusia seorang diri. Ya, itu bukan hanya bicara orang yang lagi mau konseling terus keluarin ayat, itu enggak. Ya, Ezer, aku akan memberikan penolong, Ezer. Jadi penolong itu adalah orang-orang yang care dengan kita, orang-orang yang kepo dengan hidup kita. Nah, Yesus maunya seperti itu. Makanya bulan ini saya katakan, bulan ini kita akan campaign tentang komsel, tentang kul saudara. Karena syarat untuk bertumbuh, kita harus terhisap di dalam yang namanya komunitas. Saudara nggak bisa bertumbuh sendirian. Saudara butuh teman, partner, ya, partner in crime. Apa sih itu artinya? Ada yang ngerti bahasa Inggris partner in crime ya kan? Tapi bukan kejahatan yang negatif, tapi bagaimana ya menjadi partner untuk menjangkau orang-orang di sekitar kita. Ini penting saudara. Ya, jadi bulan ini ya sudah banyak yang tanya, pastor kapan kita mulai komsel? Pokoknya bulan ini kita akan campaign. Nah, ada gembala-gembala kul yang sudah dipilih, ditunjuk. Mereka lah nanti yang akan mengembalakan jemaat, mengembalakan saudara. Karena kita nggak bisa bertumbuh. Ya, kalau cuma datang seminggu sekali itu nggak bisa. Coba bayangin saudara, saudara makan hari Minggu doang. Makan nasi misalnya hari Minggu, bisa nggak bertumbuh? Yang ada drop saudara, gitu. Ya, kalau jasmani aja, ya kalau harus makan sehari 3 kali, apalagi rohani. Bayangin kalau rohani kita dikasih makan cuman hari Minggu tok, 1 jam 15 menit atau 1 jam 20 menit, kita nggak akan bisa bertumbuh. Makanya penting ya kita terhisap di dalam yang namanya komunitas. Jadi gereja adalah rumah. Ya, tidak perlu malu saudara. Karena kata saling itulah nanti dikatakan saling mendoakan, saling mengaku, maka kamu akan sembuh. Dikatakan maka kamu akan pulih.
keterbukaan adalah awal pemulihan. Keterbukaan adalah awal perubahan hidup. Ya kan, bayangin saudara ke dokter, terus saudara ditanya sakitnya apa, keluhannya apa? Nggak tahu. Diem. Bingung dokternya. Padahal saudara cuman sakit kepala, dikasih obat emah misalnya. Tambah parah nggak? Gitu loh, tambah parah saudara. Jadi perlu, ya saya senang ada teman-teman yang terbuka sering WA saya. Pastor, kita lagi berantem ini. Wah itu saya senyum. Ini cepet nih sembuhnya. Biasanya gitu, itu cepet pulihnya dan cepet dipakai Tuhan. Saya sudah riset yang gitu, riset pribadi orang-orang yang terbuka itu, orang-orang yang berani menceritakan kehidupannya, ya pribadinya, itu cepat sembuhnya. Nah biasanya itu orang-orang yang nanti cepat dipakai Tuhan. Coba deh kalian perhatikan orang-orang yang terbuka, ya orang-orang yang berani, itu cepat sembuhnya. Ya tapi kalau yang diem, tahun demi tahun diem, lama sembuhnya saudara. Tuhan mau kita pulih. Kalau kita pulih, kita bisa jadi berkat. Ya, kemarin ada teman yang kena COVID, ditanya sakit COVID, enggak, cuman capek. Padahal sakit saudara. Gimana dia mau testimoni sama teman-temannya? Harusnya kan dia terbuka, ya kan? Oh bro, aku kena ini, ya kan? Kamu hati-hati ya bro. Nah harusnya dengan kejadian itu kan dia bisa jadi berkat buat orang lain. Nah dalam kehidupan juga gitu. Ketika kita pulih kan kita cerita sama orang bagaimana Tuhan memulihkan, bagaimana Tuhan menyembuhkan. Ingat tugas kita ya, menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam hidup kita. Itu tugas kita, itu calling kita. Kita didesain oleh Tuhan seperti itu. Nggak bisa untuk sendiri. Ada amin? Nah di dalam rumah saudara ya, ada yang namanya pemimpin. Di dalam rumah tangga ada suami, ada istri, ada anak-anak, ada pemimpin, ada gembala. Nah, gembala diberi visi, saudara. Diberi visi oleh Tuhan. Nah, inilah visi kita. Ya, visinya menjadi generasi penyembah yang berdampak. Inilah visinya. Saudara boleh lihat di sini ya. Atau di situ ada ya. Nah, worship generation impactful. Tidak hanya menjadi penyembah, tapi juga harus berdampak. Karena ada banyak orang dia jago di sini nyanyi, tapi ketika pulang lampu merah ditabrak aja saudara, diterobos, ya. Nah itu tidak berdampak. Itu nggak jadi berkat saudara, ya. Naik motor, naik mobil, tapi nggak punya SIM, itu nggak berdampak saudara, gitu loh. Jadi saudara menjadi generasi penyembah, atau visi itu bicara kami melihat bahwa komunitas ini akan menjadi suatu saat akan menjadi generasi penyembah yang berdampak. Itu visi-visi itu pandangan kita ke depan, mungkin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan ya, komunitas ini benar-benar jadi generasi penyembah. Jadi kalau saudara lihat di tempat ini ya, mereka bisa mengalir ya lewat penyembahan. Ini visi saudara ya. Ibaratnya gini, kalau namanya garam itu kalau dia tawar dia bukan garam. Garam itu sifat dasarnya harus asin. Nah, waktu saudara ke sini, orang akan tanya, saya selalu ditanya visinya apa sih? Oh, kami visinya menjadi generasi penyembah. Ada banyak gereja waktu ditanya visinya dia nggak ngerti saudara. Kadangkala dia ikut-ikutan, ya, dia cuman lata seperti itu. Nah bahaya, Alkitab katakan kalau kita nggak punya visi, liar hidup ini. Visi itu bicara tujuan. Anak-anak muda kalau ditanya tujuanmu apa? Oh mengalir aja, itu repot. Ingat segala sesuatu yang mengalir sifatnya bukan naik tapi turun. Ingat ya, air itu kan dari atas ke bawah. Jadi hati-hati saudara-saudara harus rubah itu. Kalau ditanya apa tujuan hidupmu, visimu apa? Oh aku mengalir aja. Suami ditanya visimu apa dalam membangun rumah tangga? Aku mengalir aja seperti air. Berarti bukan naik tapi turun saudara. Jadi ingat tidak ada lagi kata mengalir. Yang setuju katakan amin. Yang ada Tuhan
Aku mau misalnya membawa keluargaku, melihat nanti suatu saat aku akan melihat anak-anakku jadi anak-anak yang hebat. Itu visi, saudara. Nah, gereja juga seperti itu. Aku melihat bahwa gereja ini akan benar-benar jadi generasi penyembah. Tapi enggak hanya sekedar menjadi penyembah, tapi dia berdampak. Ketika dia pulang di rumah, dia berdampak. Ketika dia di pekerjaan, dia berdampak. Jangan sampai, apalagi ini live streaming, saudara. Ya kan, saudara dilihat, saya dilihat, semua dilihat. Wih, Felis ya main keyboard, tapi panadanya kepedesan misalnya, gitu loh. Berdampak nggak? Ya, atau panadanya ikan tok, nggak ada labu siamnya. Ini jadi endorse ini kayaknya, pasti dalam hatinya gitu. Lu harus bayar gua, Fel ya. Jadi gitu kan. Jadi saudara, menjadi generasi penyembah yang berdampak. Saudara jadi pimpinan di perusahaan, ya saudara harus benar-benar berdampak. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa dia diasinkan? Selain apa? Dibuang dan diinjak orang. Orang tahu kita penyembah, tapi kita nggak berdampak. Saya nggak mau bahwa gereja ini dibuang dan diinjak orang. Kita mau gereja ini, kita mau pribadi-pribadi yang ada di dalamnya menjadi generasi yang berdampak. Yang mau katakan amin. Itu visi. Nah, bagaimana strateginya, caranya untuk menjadikan semua kita menjadi generasi penyembah yang berdampak? Caranya kita harus masuk di dalam yang namanya pemuritan. Pemuritan itu bicara apa, saudara? Bicara menjadi murid dan memuridkan. Saudara, bagaimana saudara mau memuridkan kalau tidak ambil keputusan, Tuhan, aku mau jadi murid. Aku enggak hanya sekedar kagum-kagum sama Tuhan. Aku enggak hanya sekedar hari Minggu datang beribadah angkat tangan. Tapi aku mau jadi murid. Murid tuh bicara apa? Ya, dia menjadi seperti gurunya. Siapa guru kita? Tuhan Yesus. Ya, belajar pribadinya, belajar karakternya, ya, belajar gaya hidupnya seperti apa. Itu murid, dia pelajari gurunya, ya dia renungkan, dia baca. Saudara, saya baca itu 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Bagaimana mengetahui pribadi Yesus. Di situ jelas. Kalau kitab-kitab yang lain itu kan dia menceritakan, ya kan? Tapi kalau Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu benar-benar, saudara, itu Yesus sendiri yang diceritakan pribadinya. Makanya penting ya menjadi generasi yang penyembah yang berdampak. Caranya apa? Ayo ambil keputusan, Tuhan, aku mau jadi murid. Tidak hanya sekedar kagum-kagum. Karena kalau saudara nggak jadi murid, saudara hanya jadi mainan, saudara jadi olo-oloan. Ya, tadi dikatakan jika garam itu ya tidak lagi asin, dia akan dibuang dan diinjak orang. Kita akan jadi dibully oleh orang Kristen tapi nggak berdampak. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudara, yang terakhir ya, tadi visi misi. Nah, di dalam rumah ada namanya value. Katakan value. Value itu nilai. Ya, nilai yang kita bangun tuh hebatnya kata worship. Ya, ada 6 atau 7 itu ya, saudara ya. Bantu saya menghitungnya. 7 ya. Itu 7 angka sempurna. Ya. Jadi waktu saya presentasikan ini waktu RLA ya, wih, mereka amazed juga kok bisa pas gitu. Nah, ya kan, worship, obedience, terus relationship, spirit led, honoring, integrity, and proclaim. Wah, itu keren banget, saudara. Tidak hanya sebatas keren. Jadi di dalam rumah itu ada value. Value itu, ingat saudara, gambarannya gini. Orang senang dengan sesuatu yang bernilai, setuju enggak? Orang senang ya dengan sesuatu yang bernilai. Saya selalu katakan berulang-ulang, nilai itu yang menarik orang datang. Setuju enggak? Value itu yang menarik orang datang. Yesus dikatakan man of integrity. Ya, tadi VOV dikatakan ya, terjemahan NIV itu mengatakan Jesus is man of integrity. Makanya orang datang berduyun-duyun ya, datang kepada Yesus karena ada value di situ. Nah, saudara,
Di rumah ini ada 7 value yang kita bangun. Value itu seperti tadi ya, waktu orang datang, worshipnya terasa. Waktu orang datang, anak-anak di sini, komunitas ini taat ya. Ya, mereka punya value obedience. Terus mereka jago dalam membangun hubungan relationship. Ya, bukan hanya kepada sesama tetapi kepada Tuhan. Terus apalagi waktu orang datang, ini orang-orang spirit led, mereka dipimpin Roh Kudus. Ya, terus ada honoring di situ. Ada respect. Honoring itu bicara ya saling menghormati. Ya, honoring itu bicara yang kuat menopang yang lemah. Yang kuat menghargai yang lemah, tidak memandang rendah, tidak memandang remeh. Tapi honoring itu bicara menghormati. Lalu integritas. Ya, ingat tahun ini kita temanya integritas. Ya, integritas itu bicara siapa kita, ya, apa yang kita lakukan ketika orang nggak melihat kita. Itu integritas. Lalu ditutup dengan proklaim. Ketika saudara diubahkan, dipulihkan, saudara harus proklaim. Ya, saudara harus ceritakan perbuatan Tuhan, bagaimana Tuhan mengubah hidup. Ya mungkin sekarang belum bisa bercerita karena lagi on progress, nggak apa-apa. Bangun terus ya hidup kita dengan Tuhan, bangun terus hubungan kita dengan Tuhan. Pada waktunya ya kita jadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, disukai oleh Tuhan. Nah, saatnya kita menceritakan bagaimana perbuatan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Ingat saudara, value menarik orang. Value lah yang menarik banyak orang akan datang. Ketika ada nilai integritas di situ, saudara di pekerjaan punya value aja satu, integritas. Percaya deh, ya bosmu, atasanmu nggak akan nyingkirin kamu ketika ada PHK, ada pengurangan, itu nggak akan disingkirkan. Ya, atau saudara punya value honoring, ya kamu punya nilai honor, wah itu benar-benar dah. Kamu nggak akan pernah dibuang, kamu nggak akan pernah diinjak orang. Karena apa? Kamu punya value. Jadi hidupi aja ini saudara, bangun ini ya di dalam hidup kita. Kita akan melihat bagaimana yang Alkitab berkata di ayat 5, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan. Jadi berkat, ingat, God's bring the glory, but we create the atmosphere. Artinya apa? Berkat itu sudah ada, sudah Tuhan berikan. Ya, tinggal ada bagian kita. Kita membangun ya value di dalam diri kita, maka berkat itu otomatis akan datang. Setuju nggak? Iya. Ketika saudara jadi orang yang penuh dengan integritas, otomatis orang akan referensikan saudara, pakai dia. Ketika saudara di kerjaan inisiatif, nggak perlu disuruh-suruh, wah itu nggak akan dilupakan sama atasan kita. Ya. Pokoknya dia inisiatif, nih orang kok nanya terus ya, gitu loh. Bos itu paling senang ditanya karena dia akan menilai ini orang antusias, ini orang excited dalam bekerja. Sekalipun dia baru misalnya, tapi dia nanya terus. Wah itu keren, itu cepet naiknya, promosi cepet naiknya. Bener nggak ya? Kalau saudara yang jadi owner, jadi pimpinan, ketika punya bawahan seperti itu, saudara senang. Ya. Justru waktu saudara seperti itu, dia akan keluarkan semua yang ada di dalam dirinya, pengalamannya, pokoknya ilmu-ilmu yang dia dapat dia akan keluarkan. Karena saudara dilihat, wah ini orang penuh dengan kegairahan, penuh dengan inisiatif, mau nanya saudara. Jadi ini penting, ada amin. Jadi inilah yang kita bangun di komunitas ini. Percaya deh, ini tidak gampang saudara, ya. Tapi as a leader, sebagai pemimpin, sebagai gembala, tadi visinya saya atau kami melihat bahwa generasi ini, bahwa orang-orang yang ada menjadi generasi worship, ya, yang tidak hanya sekedar worship, tapi dia berdampak. Yang mengerti katakan amin. Nah saudara, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Ya, mari kita siapkan hati kita. Ya, saudara sudah terima roti dan anggur. Mari kita
Siapkan hati kita, kita masuk dalam perjamuan kudus. Ada yang belum terima, mungkin ada petugas yang bisa membagikan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, membawa pujian, ku naikkan sembah, ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layak aku mengabdimu. Saudara bangkit berdiri. Kemuliaan-Mu Tuhan, pujian, ku naikkan sembah, ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Dari awal kita katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, ku naikkan sembah, ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, ku naikkan sembah, ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Menjadi ciptaan yang baru
anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saudara, sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, saudara, ada yang perlu dibereskan, saudara bereskan dengan Tuhan. Sehingga perjamuan kudus ini menjadi berkat, mendatangkan berkat atas saudara dan saya. Silakan saudara, beberapa detik saya beri waktu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you. Thank you Jesus. Terima kasih. Oleh kuasa darah-Mu. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat anggur di tangan kanan kita di atas kepala. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you Jesus. Terima kasih. Terima kasih, katakan syukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa buat tubuh dan darah-Mu, buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih buat kesembuhan. Terima kasih buat pemulihan. Terima kasih buat pengudusan. Jadikan kami orang-orang yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan.
bersyukur kepadanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah yang Tuhan berikan. Terima kasih yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang terikat dibebaskan. In Jesus name, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Yes, dahsyat, Kau ajaib Tuhan, Kau layak disembah, Kau layak diagungkan. Yesus namanya. Terima kasih, terima kasih. Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu atas setiap kehidupan kami. Kami percaya nanti ketika kami keluar, kami menjadi orang-orang yang membawa hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang kekurangan Tuhan beri kecukupan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita semua diberkati Tuhan, amin. Baik Bapak Ibu, kita memberikan persembahan diakonia dan perpuluhan kita di pagi hari ini, di siang hari ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum mendapat amplop perpuluhan atau amplop persembahan, izinkan tim kami dapat membantu Bapak Ibu Saudara. Baik, jika tidak ada, kita berdoa. Di tempat ini, karena kami percaya Bapa, saat kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi, Engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan yang maha. Good morning WCC, senang sekali saya Feba Gracia kembali bersama Anda dalam Weekly News tanggal 7 Februari 2021. Kami menyambut saudara dengan penuh sukacita dan kami berharap saudara dalam keadaan sehat selalu. Super Sunday WCC dapat disaksikan secara live streaming dengan cara mengakses YouTube channel WCC Balikpapan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan dan persembahan persepuluhan, dapat memberikan dengan cara men-scan QR Code yang tertera pada layar, atau dapat juga memberikan dengan cara mentransfer ke rekening BRI atas nama GBI Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan. Bagi Anda yang belum mempunyai komunitas, kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam KUL. Anda dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar dan Departemen Community kami akan mengajak
Anda untuk bergabung bersama kami dalam Cool. Ayo ikut Cool, gak gaul. WCC is recruiting bagi Anda yang mempunyai kerinduan untuk melayani dalam bidang usher, greeter, dan creative department. Anda dapat mendaftarkan diri melalui link yang tertera atau juga dapat mendaftarkan diri melalui nomor yang tertera pada layar. Gembala, pengerja beserta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun untuk Anda yang berulang tahun di bulan ini. Jangan lewatkan info-info terupdate dari WCC dengan cara memfollow kami di sosial media, Facebook, Instagram, dan YouTube. Demikian weekly news minggu ini. Enjoy your service and God bless. Kita mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Saya nutup berdiri. Sekali lagi katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Ajaib kejadian kami di dalam Engkau ya Bapa. Kami bersyukur dari awal hingga akhirnya Tuhan.
Engkau memberkati kami lewat ibadah ini. Dan kami percaya Engkau disukakan, Engkau disenangkan. Dan ketika Engkau disenangkan, Engkau melepaskan berkat atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kita pulang, kita angkat kedua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat dari Bapa. Terimalah anugerah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Roh Kudus yang selalu menolong, menghibur, mengingatkan kita akan segala sesuatu. Mengurapi kita dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah keluar masukmu. Apapun yang kau kerjakan lewat pekerjaan tanganmu, Tuhan buat kau berhasil. Engkau dibawa naik dan terus naik menjadi kepala dan bukan ekor. Kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.